Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahnaf dan teman saya Arwan Anggino. Kita insya Allah akan mempresentasikan tentang Global Production Outsourcing, Logistik, and Marketing dengan perusahaan Mayora. Seiring perkembangan teknologi dan waktu, bisnis tuh makin gak terbatas sehingga perusahaan bisa ekspor untuk memperluas bisnis. Di Indonesia ada salah satu perusahaan yang bisnisnya 50% dari ekspor, yaitu Mayora. Selanjutnya ada profil perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian berkembang pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian untuk saat ini melebarkan pangsa pasarnya ke negara di Asia. Saat ini produk dari Mayora telah tersebar di 5 benua di dunia. Selanjutnya ada jenis-jenis produk yang dihasilkan dari PT Mayora. Yang divisi pertama ada biskuit, contohnya ada aroma mari susu gold. Divisi yang kedua ada kembang gula atau permen yang kita tahu. Contohnya ada produk Kopiko, kopi tamarin dan kis. Divisi selanjutnya ada wafer, contoh produknya ada Beng Beng, Roma Choco Blast. Divisi selanjutnya ada coklat, produknya ada Coki Coki, Drink Beng Beng. Divisi selanjutnya ada kopi, yaitu produknya ada Torabika, Kopiko Brown Coffee, dan divisi yang terakhir adalah makanan kesehatan, contohnya ada Energen Cereal dan Prima Cereal. Ekspor adalah mengeluarkan barang dari peredaran masyarakat dan mengirim ke luar negeri, terus pembayarannya pakai valuta asing. Terus untuk meningkatkan performa ekspor bisa digunakan IMC, fokus di satu lokasi, mulai dengan kecil, kita harus punya komitmen dan sering evaluasi, terus kita harus punya relasi juga ke luar negeri. Terus ada baiknya kita pakai karyawan di luar negeri dan proaktif dalam mencari info tentang ekspor. Untuk pembiayaannya kita bisa pakai LC, draft, atau bill of lading. Dalam melakukan ekspor ada strategi yang bisa digunakan. Pokoknya objektifnya adalah menurunkan ongkos produksi dan menambah nilai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk itu kita bisa pakai manajemen Six Sigma atau ISO sehingga manajemen kita dalam ekspor dan produksi itu efektif dan efisien. Dalam menentukan lokasi produksi ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah negara, terus teknologi, terus ada faktor dari produknya sendiri. Selanjutnya dalam produksi, perusahaan tuh nggak harus produksi dirinya sendiri 100%. Jadi dia bisa menggunakan outsource atau ngewakilin ke orang lain untuk produksi barang-barang tertentu. Nah, terus kelebihannya adalah ini bisa lebih fleksibel buat perusahaan, menekan cost structure, dan bisa jadi sarana pemasaran juga. Siapa tahu di supplier luar negeri jadi ada dari negara mereka yang mau di produk kita. Terus agar kita punya supply chain yang manajemen yang efektif, ada salah satu trik yaitu just in time delivery. Itu jadi barangnya diantar ketika kita mau produksi, jadi nggak lama-lama nyimpen barang di gudang dan costnya pun jadi lebih murah. Selanjutnya ada analisis dari ekspor PT Mayora Indah Tbk. Ekspor dari produk-produk Mayora ini sudah cukup dikenal oleh berbagai negara yang pangsa pasarnya sudah sampai sekitar 80 negara. Produk-produk dari Mayora sendiri ini sudah mampu merajai pasar di negara tujuan ekspor. Ekspor yang dilakukan oleh Mayora sendiri saat ini menyumbang sekitar 50% terhadap penjualan perseroan yang mencapai lebih dari 35 triliun rupiah. Kemudian ada tantangan yang dihadapi dari Mayora, yaitu adalah perbedaan negara yang menyebabkan perbedaan kebutuhan dan selera konsumen. Hal ini menyebabkan Mayora harus memahami secara mendalam akan kebutuhan konsumen di setiap negara dan cara Mayora secara efektif untuk memposisikan merek-merek yang dimiliki untuk menjawab kebutuhan tersebut. Mayora juga membutuhkan dukungan pemerintah.
Sebagai perusahaan swasta, Mayora tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk memberi dukungan sisi stabilitas politik dan ekonomi. Di mana aktivitas ekspor membutuhkan hubungan bilateral antar negara yang harus terjalin secara baik, serta kestabilan ekonomi, terutama kestabilan kurs rupiah terhadap US dollar yang memiliki dampak terhadap bahan baku impor yang dipakai oleh Mayora. Selanjutnya adalah cara PT Mayora dalam meningkatkan performa ekspornya. Yang pertama ada dengan menjaga kualitas dari produk Mayora. Produk-produk dari Mayora berpedoman tinggi terhadap kualitas, diferensiasi, dan inovasi produk. Hal tersebut dipegang teguh oleh Mayora karena menurutnya selain menjawab kebutuhan konsumen dan kepuasan konsumen juga dapat menjaga competitive edge dalam persaingan. Hal yang kedua yaitu adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan aset yang strategis dapat menjaga ekosistem perusahaan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sustainable. Nah, selanjutnya ada proses, di mana proses yang terstruktur dari Mayora membuat pekerjaan dari produksi lebih cepat dan efektif, serta dalam pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sehingga produk lebih sesuai dengan konsumen dan cepat sampai pada tangan konsumen. Hal yang selanjutnya adalah recruitment, di mana PT Mayora melakukan high profile local talent recruitment untuk memastikan yang bekerja di Mayora merupakan orang-orang yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan Mayora. Selanjutnya ada analisis dari pembiayaan ekspor PT Mayora Indah. Dalam memenuhi kebutuhan ekspor yang cukup besar, Mayora memerlukan backup ataupun dana siaga. Oleh karenanya, Mayora sendiri sudah menjalin kerjasama dengan ANZ Indonesia untuk memberikan fasilitas pinjaman berupa letter of credit sebesar 42 juta US dollar. Fasilitas pinjaman tersebut adalah dana siaga yang akan digunakan Mayora apabila dolar Amerika Serikat menguat lebih tinggi dan keadaan rupiah semakin terpuruk. Dan selain itu, Mayora juga tercatat memiliki pinjaman sebesar 30 juta US dollar dari International Finance Corporation. Tujuan penggunaan dana tersebut yakini untuk membiayai pengeluaran modal dan modal kerja Mayora. Berikutnya adalah strategi produksi, outsourcing, dan logistik. Mari kita mulai dari bahas strategi produksi dan logistiknya PT Mayora dulu. Jadi PT Mayora ini punya lini produk yang banyak dan pasar yang luas sehingga ada kebutuhan untuk produksi secara efisien. Saat ini produksinya di mana? Jadi Mayora saat ini ada 3 pabrik, yaitu di Jatake, Cikupa, dan Batu Ceper, semuanya di Tangerang. Sebenarnya Mayora lagi bangun satu pabrik kopiko lagi di Filipina, tapi ini belum jadi sehingga belum bisa kita hitung. Walaupun demikian distribusinya itu udah sampai ke 100 negara, lebih dari 100 negara, dan itu dilakukan melalui distributor. Dan strategi tersebut dimuluskan dengan dia punya ISO 9001 sehingga dia bisa ekspor ke negara manapun di Eropa. Nah, sayangnya ada yang melapor bahwa tidak semua orang di Mayora itu memahami tentang ISO ini. Jadi ada sosialisasi yang kurang. Walaupun demikian, secara teori kan ini udah bener nih bahwa Mayora punya sertifikat ISO dan outsourcingnya dia menunjuk distributor di banyak negara. Kalau secara performa ini Mayora sebenarnya cost-nya buat produksi dia naik 25% dari tahun sebelumnya. Tapi peningkatan laba usahanya juga naik 25%, artinya seimbang dong. Nah, tapi kalau di buku kita bahasnya harusnya produksinya jadi makin murah. Mungkin ada variabel, mungkin dia produksinya lebih banyak apa gimana kali ya. Ada variabel yang tidak kami ketahui. Tapi overall dia bisa meningkatkan produksi dan keuntungan secara bersamaan. Berikutnya kita akan bahas tentang kenapa sih Mayora memilih Indonesia sebagai lokasi produksi. Nah, produksinya Mayora kan terpusat di Indonesia, padahal dia punya pasar lebih dari 100 negara. Ada beberapa kemungkinan kenapa Mayora memilih strategi ini. Yang pertama, Asia negara itu upah minimum pekerjanya di bawah Amerika dan Eropa. Terus, ya hal ini bisa jadi pertimbangan karena tenaga kerjanya murah, jadi ya kenapa enggak di Indonesia.
Terus yang kedua, lokasi pabrik di Tangerang itu dekat sama pelabuhan, yang mana kalau ekspor kan dia pakai kirim di pelabuhan ya. Jaraknya cuma 30 menit dari pabrik dia sampai ke Tanjung Priok. Selanjutnya, nah tapi yang anehnya sebenarnya dua faktor yang tadi bagus, tapi Indonesia tuh kurang bagus dalam indeks ease of doing business. Indonesia itu kurang bagusnya di starting bisnis, izin konstruksi, registering property, trading across border, dan pemenuhan kontraknya kurang bagus nih. Sebenarnya kalau ngelihat dari indikator di textbook, faktor-faktor untuk memenuhi lokasi produksi kurang apa namanya kurang bagus ya Indonesia. Nah, tapi ada kemungkinan bahwa Mayora itu milih Indonesia karena emang Mayora tuh berdiri di sini. Selanjutnya karena ada faktor dari supplier. Supplier Mayora itu kami belum nemuin data yang diungkap dan kayaknya memang tidak dipublikasikan. Padahal sebenarnya ada kemungkinan bahwa lokasi Indonesia dipilih karena suppliernya mereka banyak ada dari Indonesia. Dari sisi outsourcing, sebenarnya Mayora melakukan outsourcing itu di proses distribusi. Distribusinya Mayora ke seluruh dunia dilakukan oleh 6.784 distributor. Salah satu contohnya adalah Filipina. Di Filipina itu distribusinya diurus oleh Delta Distribution Corporation. Jadi Delta Distribution Corporation ini punya kebebasan dalam menentukan strategi promosi atau menentukan kayak tipe produk. Misal merek produknya tetap Kopiko, tapi dia punya Kopiko Blanca. Kopiko Blanca ini kan nggak ada di Indonesia. Jadi dia bisa menyesuaikan itu dengan selera pasarnya. Terus di marketingnya juga si distributor ini bebas menentukan metode. Kayak di Filipina itu dia punya Kopiko Shop sendiri yang bisa dibeli lewat GrabMart. Itu bebas banget. Secara teoritis ini masuk akal karena membuat Mayora bisa ngambil pesanan banyak dari negara lain. Karena kan distributor sendiri yang tahu celahnya gimana cara promosi di negara mereka dengan efisien dan efektif. Nah, walaupun demikian di buku itu yang ditekankan adalah outsourcing di bidang supply. Karena supplier Mayora ini nggak didisclose, nggak dipublikasikan, jadi kami kesulitan untuk menghubungkan hal ini dengan outsourcing ini dengan supply. Jadi sejauh yang kami tahu outsourcingnya dilakukan di pemasaran. Di sisi supply chain, Mayora telah menerapkan berbagai teknologi agar produksinya bisa berjalan dengan efisien. Nggak cuma produksi sih, jadi dari rantai pasok dari awal banget sampai ke tangan konsumen itu menggunakan teknologi berikut. Yang pertama adalah demand forecast updating atau prediksi permintaan yang terus diperbarui berdasarkan parameter kayak ada stok dan persediaan minimum. Jadi nanti ada notifnya kalau misalnya Mayora stoknya udah tipis, disuruh pesan supply lagi. Selanjutnya ada customer service yang berguna untuk menghimpun data secara real time. Jadi kan konsumen butuh banyak data nih. Jadi semua data yang berhubungan dengan konsumen dikumpulkan di customer service. Selanjutnya ada demand management yang mencakup proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan. Dan teknologi selanjutnya adalah enterprise resource planning. Apa sih ERP ini? Dengan ERP, perusahaan itu bisa integrasi lah dengan integrasi segala proses bisnisnya. Jadi bisa ngelihat kayak data keuangan, kontrol biaya, atau gimana sih caranya supaya kita bisa mendorong penjualan. Itu contohnya yang bisa dilakukan dengan ERP. Dan dengan ERP kita jadi menghemat waktu untuk konsolidasi, jadi nggak perlu banyak rapat. Jadi datanya bisa diketahui lewat ERP ini. Nah, dengan adanya 4 teknologi ini, kalau di buku kan kita bahas tentang just in time ya. Nah, ini nih bisa dilakukan, si just in time itu bisa dilakukan karena dia punya demand forecast updating. Jadi kapan sih timing yang tepat untuk mesen barang sehingga nggak lama di gudang gitu barang supply-nya. Jadi menghemat biaya gudang.